saat ini sudah bersama dengan Prof. Kunchoro yang merupakan psikolog forensik dari Universitas Gadjah Mada. Prof, terima kasih waktunya untuk kami. Terima kasih, Mbak Tiara. Sehat ya, Prof ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Prof, lagi-lagi ini kita menyoroti berkaitan dengan kasus penyiraman air keras terakhir yang terjadi pada 24 Desember lalu. Ini seorang mahasiswi disiram air keras oleh mantan kekasihnya, dan ini dalam 3 bulan terakhir menurut artikel dan juga data yang saya baca bukan hal baru, Prof. Melainkan sudah ada 3 kasus, bahkan per September sudah ada 4 kasus. Kalau dihitung rata-ratanya ini kan setiap bulan pasti ada kasus serupa. Apa yang sebenarnya terjadi, Prof? Itulah seperti tadi saya katakan bahwa isu ini tidak berdiri sendiri, tetapi isu ini terkait dengan, kalau saya mengistilahkan, adalah Gen Z. Isu ini adalah agresivitas, terkait dengan agresivitas. Agresivitas yang diarahkan kepada yang lain, kasus di Lebak Bulus yang membunuh ayahnya, kakeknya, kemudian ibu satu keluarga. Orang kan banyak kasus membunuh, itu membunuh orang lain, itu agresivitas dengan sasaran orang lain. Sama dengan seperti ini, pada kasus ini adalah isu yang terkait dengan Gen Z, di mana kepekaan, empati itu menjadi sangat berkurang. Kenapa demikian? Karena mereka hidup dalam zaman teknologi, jarang bergaul dengan manusia. Mereka memiliki 2 dunia. Dunia nyata adalah dunia yang senyatanya, dan yang kedua adalah dunia virtual. Ada satu lagi nanti, kalau dalam psikologi istilahnya halusinasi. Ya, ini berbeda dengan dunia virtual. Berakhir dunia ke arah sana virtual, ya? Kalau saya tidak seperti itu, saya dunia virtual. Kenapa mereka menyiram? Emosinya tidak berkembang dengan baik, maka yang terjadi adalah relasi yang terjadi itu adalah relasi yang toksik posesif. Mereka itu datang dari Kalimantan Barat, datang ke Jogja untuk belajar bersama, punya mimpi-mimpi yang besar ke depannya, tiba-tiba putus, kemudian ketika putus memaksa untuk nyambung lagi, ditolak, muncul dalam bahasa Jawanya tiji tibeh, mati siji, mati kabeh. Tapi saya penasaran, apa sebenarnya yang terjadi dalam psikologis pelaku ya? Mengapa hingga akhirnya mempertimbangkan untuk melakukan menyerang dengan menggunakan air keras? Nah, karena untuk merusak. Dia kalau untuk merusak, untuk mereka bukan tidak membunuh, karena membunuh hukumnya barangkali lebih berat lagi. Dan dia juga tidak ada niat membunuh, tapi merusak untuk menjatuhkan. Makanya tiji tibeh ini bukan mati si mati kabeh dalam arti yang sungguhnya, tapi bubar semuanya. Prof, saya juga ingin Anda menyoroti begitu ya, kalau melihat dari kasus ini yang terjadi pada Natasha, ini kan pelaku tidak melakukan hal itu sendiri begitu, meminta tolong kepada entah siapa yang sebelumnya mereka tidak saling mengenal begitu. Kalau di Jogja sendiri, Prof, memang Anda ini menjadi salah satu PR begitu ya, apakah ada sebaran-sebaran tertentu mereka yang bisa menggunakan kemampuan mereka untuk melukai? Inilah tadi, ini adalah Gen Z yang hidup di dalam suasana post-truth, ya, dengan adanya media, rusaknya kepakaran diganti oleh suara netizen, ya, itu membuat mana yang benar, mana yang salah itu tidak jelas. Jadi blur ya? Ya. Apalagi kalau kondisi yang seperti ini didukung oleh kebutuhan basic need. Ada tawaran, sekamu saudara saya itu selingkuh dengan dia, tolong dia dibeginiin, tak kasih ongkos 7 juta. Wah, enak dari situ. 7 juta itu membuat dia bisa beli apa-apa. Begitu loh. Kalau menurut saya, isu-isu yang seperti ini harus kita sadarkan. Dan yang paling lebih jelas lagi adalah banyak di tempat kita di negeri ini sekarang pengetahuan yang menyangkut adab, pengetahuan yang menyangkut masalah agama, itu bukan belajar tentang keyakinan, tapi hanya pengetahuan tentang agama, pengetahuan tentang adab. Saya ngerti diri berdosa, tapi saya lakukan. Karena hanya sampai level pada pengetahuan, bukan keyakinan. Kalau memang situasinya sedemikian mengkhawatirkan ya, Prof, apa yang saat ini bisa dilakukan dengan kita tidak bisa menghalangi Gen Z untuk kemudian ini bergerak, kita tidak tahu pola pikir mereka seperti apa yang bisa diselamatkan dari itu? Kalau saya, pergerakan di tingkat kampung-kampung, gotong royong, sering kumpul-kumpul di kampung untuk membahas suatu masalah, untuk memberikan kesepakatan, itu ada salah satu cara.
Justru kita kembali kepada orientalism indigenous atau local wisdom, local genius zaman dahulu. Sekarang orang lebih percaya kepada TikTok daripada pakar. Mereka lebih percaya pada TikTok daripada buku. Sehingga apa yang terjadi dari situ? Kan ini satu bukti bahwa dia dengan uang 7 juta aja dia bisa melakukan itu. Kita harapkan tentunya Prof ya, apa yang kemudian ini menjadi harapan kita semua. Amin. Untuk setidaknya mengulangi angka kriminal ya. Betul. Dengan memperbanyak hubungan dan juga komunikasi dengan sekitar itu tadi bisa berjalan dengan baik. Terima kasih sekali lagi pandangan yang sudah diberikan. Hasil temuan tim fakta di lapangan, pelaku memang sudah merencanakan penyiraman terhadap korban ini jauh-jauh hari. Hal ini dibuktikan dengan komunikasi kedua pelaku hingga saksi yang melihat sang eksekutor ini memantau situasi dengan datang ke TKP beberapa hari sebelum kejadian. Asmara dan sakit hati lantaran korban tak mau kembali menjalin hubungan ini menjadi motif utama dari kasus ini. Pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara. Kami pun telah menemui korban secara langsung, pemirsa, dan orang tuanya di rumah sakit. Namun saat ini orang tua korban belum bisa memberikan keterangan karena kondisi trauma mendalam yang tentu dapat kami pahami. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat, hanya di TV One.